Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Insyaallah kita masuk pada bab-bab yang terakhir dari kitab ini. Kita masuk pada pembahasan uqubatu man walal mubtadi'ah. Hukuman terhadap orang yang mereka berwala loyal kepada ahlul bid'ah. Beliau mengatakan wa nakhtimu hadhi turus bima dzikru Syekhu Bakar Abu Zaid, dan kami tutup pelajaran Kun Salafiyan ini dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hajrul Mubtadi', itu uqubah man walal mubtadi'ah, hukuman bagi orang yang mereka loyal atau berwala kepada ahlul bid'ah. Haitsu qala, ketika Syekh mengatakan rahimahullah ta'ala, kama annal mutakallim bil batil syaitanun natiq fasakit anil haqqi syaitanun akhras. Di antara perkataan salaf itu Abu Ali At-Taqa, beliau mengatakan orang yang berbicara yang isi pembicaraannya adalah kebatilan, ini adalah syaitan natiq, syaitan yang berbicara, sehingga bicaranya isinya kebatilan. Syaitan memang dia mengambil jalan yang menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasakit anil haq syaitanun akhras, dan orang mereka diam dari kebenaran, maka dia syaitan yang bisu. Harusnya ketika bicara yang mengandung al-haq, yang berisi al-haq. Ketika diamnya itu juga memberikan manfaat, sehingga bicaranya dan diamnya itu bermanfaat. Adapun syaitan bicaranya penuh dengan kebatilan, diamnya pun juga yaitu madarat, diamnya mendiamkan kebatilan, sehingga bicaranya dan diamnya semuanya adalah itu madarat. Seorang muslim harusnya kalau dia berbicara, bicaranya adalah al-haq, dan kalau dia diamnya adalah karena bermanfaat. Kemudian wa minas sunanis tsabitah, dalam hadis Nabi diantaranya bersabda, qaulu Nabi sallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Wa qala Anas
radhiyallahu anhu, Anas berkata, ketika mendengar hadis ini, hadis ini penggalan dari kisah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah SAW, kapan terjadinya kiamat? Nabi tidak menjawab pertanyaan orang tersebut, karena kapan terjadinya kiamat ilmunya adalah di sisi Allah Ta'ala. Siapapun nggak tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu, Nabi juga nggak tahu. Lalu Nabi bertanya kepada si penanya yang memberikan manfaat besar. Ma a'datta lisa'ah, apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi as-sa'ah? As-sa'ah, hari kiamat, tahu nggak tahu, pasti terjadi. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan sama sekali. Tapi yang penting adalah apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Tahu nggak tahu, hari kiamat pasti terjadi. Tapi apa yang telah disiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena hari kiamat sangat dahsyat yang membutuhkan persiapan khusus, yang apabila tidak memiliki persiapan, hari itu menjadi hari yang sangat menakutkan. Yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari-hari yang menjadikan hati itu bergolak dan mata terbelalak karena dahsyatnya suasana yang ada. Hari-hari yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu amatlah dahsyat. Hari-hari yang Anda akan lihat, wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya, wanita yang sedang hamil akan berguguran kehamilannya, dan manusia Anda lihat seperti orang yang mabuk sempoyongan tetapi tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi mereka sedang merasakan azab Allah yang pedih. Sehingga bekal terbaik adalah yaitu ketakwaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi tanya, ma'a'datta lisa'ah, apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan bikasratis salah wassaum. Kami tidak mempersiapkan dengan banyaknya salat, yang salat sunat, banyaknya puasa. Yang kami siapkan adalah hubballahi wa rasulih, kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi katakan, ini almar'u ma'a man ahabba, atau anta ma'a man ahbabta, Anda bersama dengan orang Anda cintai. Anas bin Malik yang mendengar riwayat ini, atau yang mendengar hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, maka kata Anas, fama farihal muslimun bi syai'in ba'dal islam farhahum bihadzal hadits. Tidak ada kegembiraan yang dirasakan oleh kaum muslimin setelah keislamannya sebagaimana kegembiraan mereka terhadap hadits ini. Almar'u ma'a man ahabba, anta ma'a man ahbabta. Kenapa? Kata Anas,
inni uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah SAW, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa berkumpul bersama dengan mereka walaupun aku tidak mungkin bisa beramal sekelas selevel amal mereka. Kalau untuk bertemu Nabi, bertemu dengan para sahabat Nabi, harus memiliki amal yang selevel dengan mereka, tentu kita tidak akan pernah bisa. Apalagi Nabi menggambarkan bagaimana perbandingan antara kita dengan para sahabat Nabi. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhaban ma adraka mudda ahadihim aw nasifahu. Seandainya Anda berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, yang gunung Uhud itu sekedar tahu aja, panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, dan tingginya kira-kira 130-an meter. Seandainya Anda berinfak dengan emas beribu-ribu ton, maka infak Anda tidak akan pernah sebanding dengan para sahabat yang hanya satu genggam korma, satu mud, atau bahkan separuhnya aja nggak akan bisa menyamai mereka. Tetapi ada satu celah yang bisa mengantarkan seorang dikumpulkan dengan ini orang-orang saleh, yaitu kecintaan seseorang kepada mereka. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan kemana arah kecintaan kita, kemana cinta kita arahkan, apakah kepada para sahabat, para imam, para solihin, orang-orang saleh, atau justru kecintaannya kepada orang-orang fasik. Seorang akan dikumpulkan Allah bersama dengan yaitu kekasihnya yang dia cintai. Waqad syaddadal a'immatun nakir ala man naqadha asral i'tiqad. Para a'immah sangat keras pengingkarannya terhadap orang mereka membatalkan pokok atau prinsip keyakinan ini. Itu prinsip berkaitan dengan yaitu berwala kepada orang atau kepada ahlul bidah. Fa taraka hajral mubtadi'ah, yaitu meninggalkan hajar mubtadi'. Hajar mubtadi' yang jelas asalnya adalah yaitu perkara yang matlub, perkara yang tertuntut, masyru', perkara yang itu disyariatkan. Akan tapi terap-terapan hajar mubtadi' mesti harus senantiasa yaitu mendapatkan arahan para ulama, karena terap-terapan yang itu aur-auran bisa membuat berantakan keadaan dan madaratnya bisa lebih besar. Dan kita telah mendapatkan pelajaran sekilas tentang perjalanan hajjul mubtadi', bagaimana terap-terapan yang rusak-rusakan dalam menerapkan hajjul mubtadi' sehingga ia carut marut, hasilnya carut marut. Terap-terapan koboi, terap-terapan yang yaitu menunjukkan pula adalah kebodohan ini kita. Hajjul mubtadi' kayak menelan obat ibaratnya, kurang dosisnya juga ini kurang manfaat, berlebihan dosisnya juga bisa madarat, sehingga tujuan hajjul mubtadi' itu manfaat untuk yang diajar, manfaat untuk masyarakat. Ini untuk masyarakat dalam rangka menyelamatkan dari al-bidah, dan juga manfaat untuk orang mereka melakukan yaitu hajar itu sendiri.
sehingga semuanya terikat dengan terwujudnya masalih dan mafasid. Wa fi marati raddi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ala ittihadiyah, ketika Syekhul Islam membantah yaitu ittihadiyah kelompok yang mereka punya pemikiran manunggaling kaula Gusti, itu menyatunya Allah dengan makhluk. Salah satu di antara alul bidah yang beliau bantah. Apa kata beliau? Wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim. Dan wajib untuk memberikan hukuman kepada setiap orang yang menisbatkan kepada kelompok ittihadiyah, yang menunjukkan yaitu dia memiliki wala kepada kelompok sesat ittihadiyah. Au dabba anhum, atau itu mendidik mereka sehingga mensikapi mereka yang bisa mengantarkan mereka yaitu selamat dari agamanya. Au atna au dabba anhum au atna alaihim, atau memberikan hukuman kepada orang yang mereka membela mereka kemudian memuji mereka. Au addama kutubahum, atau kepada orang mereka mengagung-agungkan kitabnya al-bidah, mengagungkan, memuji al-bidah dan kitab-kitab mereka. Au urifa bimusa adatihim wa muawanatihim, atau diketahui dia memberikan membantu al-bidah, dia memberikan keluasan kepada al-bidah, memberikan bantuan kepada al-bidah, menolong mereka. Au kariyal kalam fihim, atau orang ini benci kepada pembicaraan tentang ittihadiyah, tentang al-bidah, membenci orang-orang yang mereka ini membicarakan al-bidah, memperingatkan, mengkritik, dia malah benci. Dia berwala kepada al-bidah dan membenci kepada orang yang mereka berusaha untuk meluruskan, mengkritisi al-bidah. Oh, ini akhadha ya'tadiru lahum, atau dia memberikan udur-udur kepada alul bidah bi anna hadzal kalam la yadri ma huwa o man qalahu annahu sanafa hadzal kitab, dengan alasan ini bahwasanya perkataan ini enggak diketahui siapa yang mengatakannya atau siapa yang mengarang kitab itu. Intinya adalah berkaitan dengan pembelaan kepada ahlul bidah, dan bahkan yaitu membenci kepada orang-orang mereka membicarakan ahlul bidah. Gak senang ada orang yang mereka mengkritisi ahlul bidah, meluruskan ahlul bidah, membicarakan ahlul bidah, tapi mereka malah membenci, memuji, mereka adalah memuji, dan mereka yaitu memberikan keluasan kepada ahlul bidah. Wa amthalu hadhil ma'adhir allati la yaquluha illa jahilun aw munafiqun, atau yang semisal dengan udzur-udzur yang mereka sampaikan, yang udzur-udzur itu tidaklah diucapkan kecuali orang yang jahil atau orang munafik, membela kebatilannya ahlul bidah, membela kebatilannya ahlul batil. Yang beban para ulama seharusnya adalah bagaimana membongkar ini kerusakan al-bidah, yang Nabi kita mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan dipanggul oleh para ulama yang adil di setiap zaman. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Para ulama ini mereka yang senantiasa memberikan bayanul haq, penjelasan tentang al-haq. Di antaranya adalah menolak sikapnya orang-orang yang ghulu. Sisi rusaknya agama datang dari orang yang ghulu. Ini orang-orang yang mereka ekstrim, berlebihan, sehingga akan memberikan gambaran Islam yang itu menakutkan, Islam yang sempit,
Islam yang itu ya menakutkan, gambaran yang menakutkan seperti Khawarij umpamanya dan yang semisalnya. Wantihalal mubtilin, dan juga akan membongkar kepalsuannya, kebatilannya adil batil. Yang sejarah mencatat orang-orang zindiq telah membuat ribuan bahkan puluhan ribu riwayat-riwayat palsu. Para a'immah, para ulama lah yang mereka yang akan membongkar kepalsuannya alil batil, yang akan merusak agama, di antaranya dari sisi menyusupkan riwayat-riwayat yang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan juga takwilnya orang-orang ini bodoh. Kerusakan agama ini pula datang dari orang-orang bodoh yang mereka bicara agama dan kemudian menyesatkan manusia. Para ulama tidaklah mereka tidak membela ahlul bidah, memberikan atau udzur-udzur kepada ahlul bidah, kecuali orang yang mereka jahil atau munafik. Bal tajibu uqubah kullu man urifa halahum. Bahkan wajib untuk memberikan hukuman bagi orang mereka dikenal tentang keadaan mereka, yaitu membela ahlul bidah, walam yu'awin alal qiyam alaihim, dan mereka tidak berupaya untuk menegakkan, yaitu membongkar kesatannya ahlul bidah. Fa innal qiyam ala haula min a'dhamil wajibat, membongkar ahlul bidah itu, menegakkan itu hajar kepada ahlul bidah, itu termasuk di antara kewajiban yang sangat besar. Kenapa? Li'annahum afsadul uqul wal adyan. Ahlul bid'ah itu mereka merusak akal dan agama. Ala khalqin minal masyayikh wal ulama wal muluk wal umara. Ahlul bid'ah mereka telah merusak, yaitu para masyayikh, merusak para ulama, merusak para raja, merusak para umara. Sebagaimana ketika ahlul bidah menguasai para sultan, sehingga mereka seperti di zaman Imam Ahmad, para sultan yang mereka kemudian berpemahaman Mu'tazilah, maka mereka menjadi ujian bagi para ulama, ditangkap, dipenjara, dibunuh karena pemikiran bid'ah yang bercokol di kepala mereka dari para ahlul bid'ah. Imam Ahmad termasuk di antara yang ditangkap, dipenjara, bahkan bukan setahun 2 tahun, sampai 3 generasi, yakni khalifah. Lama mereka siksa Imam Ahmad dengan siksaan-siksaan yang mereka perlakukan pada Imam Ahmad, sehingga al-bidah ini merusak akal itu para umara, dan juga merusak akal para ini ulama, dan juga apalagi orang awam. Wahum yas'auna fil ardi fasadan. Al-bidah mereka melakukan kerusakan di muka bumi, merusak manusia di sisi agama, sehingga semua kesesatan berasal dari kerusakan ini akal seorang, kerusakan agama seorang, sehingga kejahatan al-bidah bahkan lebih jahat dibandingkan dengan yaitu kejahatan para penjajah. Para penjajah mereka merusak fisik, mereka mengambil ini harta, mengambil aset-aset duniawi, dan tidaklah ini merembet ke agama kecuali karena efeknya aja, efek dari penjajahan tersebut. Tapi kalau ahlul bidah memang dari awal sudah niatnya merusak akal manusia, merusak agama seorang, menjajah atau merusak hati seorang. Sedangkan hati adalah pengendali utama kehidupan, yaitu manusia.
Atau mereka termasuk wa yasudduna an sabilillah, orang-orang mereka menghalangi dari jalan Allah Ta'ala karena mengarahkan ke jalan-jalan setan. Sehingga al-bidah ya setan-setan yang mereka membelokkan manusia yang berjalan di atas jalan yang lurus. Karena setan diantara perbuatannya dia akan menghalangi setiap orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Benar-benar ya Allah akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Sehingga setiap orang mereka berjalan di atas jalan yang lurus, syaitan akan nongkrong di situ. Dia akan berusaha untuk membelokkan ke jalan-jalan setan, dan itu akan dilakukan sampai mati, sampai nyawa keluar dari tubuh manusia. Sehingga setan seandainya gagal di titik ini, maka dia akan tidak putus asa, dia tidak akan putus asa, dia akan ini halangi lagi di langkah berikutnya, sehingga tidak akan pernah dilepas setan sampai nyawa itu lepas dari jasad manusia. Kalau Syekh Abu Bakar Abu Zaid beliau mengatakan, farahimallahu Syekhul Islam, semoga Allah SWT merahmati Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wasaqahu min salsabilil jannah, amin. Dan semoga Allah memberi kami minum dari ini air mata air surga. Semoga Allah mengabulkan ini doa ini. Fa inna hadzal kalam, kata beliau, fi ghayatid diqqah wal ahammiyah. Ini termasuk perkataan yang detail dan penting. Wa in kana fi khususi mudaharatil ittihadiyah, walaupun pembicaraan beliau ini berkaitan dengan khusus pada kelompok ittihadiyah, karena beliau sedang membantah ittihadiyah, sedang membantah ini kelompok aliran sesat yaitu ittihadiyah yang punya pikiran menyatunya Allah dengan makhluk, maka illa annahu yantadimu jami'al mubtadi'ah. Tapi ini adalah mengandung semua, yaitu kaitannya dengan bagaimana menghajar kepada yaitu ahlul bidah. Pembicaraan terhadap semua ahlul bidah. Ittihadiyah sekedar contoh aja, dan ini berkaitan dengan semua orang memiliki pemikiran yang menyimpang atau pemikiran yang bidah. Fakullu man dhahara mubtadi'an fa'adzamahu aw adzama kutubahu wa nasharaha bainal muslimin wa nafakha fihi wa biha wa asya'a ma fiha min bid'ain wa dhalalin wa lam yaksibhu fima ladaihi min zayqin wa ikhtilalin fil i'tiqad, inna man fa'ala dhalik fa huwa mufarrid fi amri wajibun qat'u syarrih li alla yata'adda ilal muslimin. Maka beliau mengatakan, semua orang yang mereka menampakkan dukungan kepada ahlul bidah, dia mengagungkan ahlul bidah, atau dia mengagungkan kitab-kitabnya ahlul bidah, memuliakan, mengagungkan dan menyebarkan bainal muslimin, di antara kaum muslimin, dan terus dia ini tiupkan isi-isi kitabnya itu dia sebarkan ke tengah-tengah muslimin. Wa asya'a ma fiha min bid'ain wa dhalalin, dia sebarkan kandungan-kandungan isi kitabnya yang penuh dengan bid'ah dan kesesatan itu, dan tidak membongkar, tidak menyingkap kesesatan-kesesatan yang ada, tidak membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam masalah i'tiqad. Inna man fa'ala dzalik, orang yang mereka melakukan perbuatan ini, maka dia telah meremehkan perkara bidah, perkara kesesatan, sehingga bahkan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dengan ini dukungan dia, dengan bantuan dia. Maka wajibun
qat'u syarri, harus diputus atau dihentikan perbuatan mereka yang mendukung bid'ah dan al-bid'ah, yang menyebabkan tersebarnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah ini kaum muslimin, agar tidak menular di tengah-tengah muslimin, agar tidak banyak korban-korban yang akan berjatuhan dengan yaitu memberikan pembelaan kepada al-bid'ah tersebut. Waqad ibtulina hadzal zaman bi aqwamin al hadzal minwal yu'adzimuna al mubtadi'ah wa yanshuruna maqalatihim wa la yuhaddiruna min saqatatihim wa ma hum alihi min ad-dhalal fahdharu abal jahlil mubtadi' hadza naudzubillah min syaqa wa ahli. Dan kita hidup di zaman yang diuji dengan kondisi yang seperti ini, yaitu banyaknya orang-orang yang mereka justru memberikan dukungan kepada al-bidah, mengagungkan al-bidah, menyebarkan ini perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran mereka, dan tidak memberikan tahdzir, tidak memperingatkan terhadap kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka di atas ini, sedangkan mereka di atas kesesatan. Fahdharu, hati-hatilah terhadap orang-orang yang seperti ini. Abu Jahal ini al-bidah, dan orang mereka memberikan dukungan kepada al-bidah. Naudzubillah minasyaqa wa ahli, dan kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan dan kepada para pelaku bid'ah dan kesesatan. Ini adalah akhir dari pembahasan yang beliau itu bawakan, ikhwati billah. Dengan demikian kitab ini telah mengantarkan kita dari muqaddimah sampai akhir, bagaimana kita berikan gambaran tentang itu awal mula para ulama memunculkan istilah al-sunnah atau salafi. Nama itu tidaklah diangkat kecuali karena mulai bermunculannya bid'ah dan semuanya mengeklaim adalah Islam, sehingga kaum muslimin dibuat bingung dengan Islam yang mana yang mesti harus diikuti. Maka para ulama berusaha untuk memunculkan istilah al-sunnah wal jamaah, kemudian taifah al-mansurah, al-firqatul najiyah, alul hadis, alul athar, dan semisalnya, dalam rangka untuk memberikan tamyiz, memberikan pembeda antara alul bidah dengan alul sunnah, sehingga ingin menampilkan Islam yang menjadi warisan Rasulullah SAW. Lalu beliau telah jelaskan kepada kita tentang berbagai macam definisi dari istilah-istilah yang beliau bawakan, dari salaf, alul sunnah, al jamaah, alul hadith, taifah al-mansurah, telah dijelaskan oleh beliau, dan beliau bawakan tentang dalil-dalil wajibnya kita untuk bermadhab salaf, bermanhaj salaf. Kalau bermadhab kepada para imam, kemudian fanatikus madhab, bermadhab dibolehkan. Tapi fanatik madhab mewajibkan untuk bermadhab dari madhab a'imah, itu sama dengan menjadikan muassis madhab tersebut seakan-akan adalah nabi yang tidak ada kesalahannya. Mewajibkan bermadhab, madhab syafi'i umpamanya, wajib bermadhab syafi'i, sama dengan dia seakan-akan menjadikan pendiri madhab itu adalah nabi. Belum lagi didapatkan bahwa di kalangan a'immatul atau para imam madhab, di madhab itu sendiri betapa sangat banyak ikhtilafnya di antara mereka, sehingga mewajibkan madhab sama dengan mewajibkan untuk dia seakan-akan pimpinan madhab itu adalah nabi. Tapi kalau bermadhab salaf wajib, karena itulah jalan lurus yang akan mengantarkan itu senantiasa di atas shiratal mustaqim. Dan tidak ada sungguhnya para a'immah yang mereka berniat mendirikan mazhab, karena juga para a'immah adalah mereka guru dan murid.
Al-Imam Syafi'i muridnya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Intinya mereka di antara mereka ada hubungan-hubungan. Dan menunjukkan ketika mereka kemudian berkembang pemikirannya dan berbeda, ini pendapat-pendapat mereka menunjukkan pula mereka tidak taklid satu dengan yang lainnya. Seandainya taklid satu yang lainnya ya akan seragam-seragam begitu aja. Tapi ketika mereka semuanya bersikap dengan dalil dan itu sesuai dengan kadar apa yang mereka dapatkan, terjadi beberapa perbedaan-perbedaan di antara ini mazhab tersebut. Tapi satu yang pasti sama di antara mereka adalah mereka telah mengajarkan untuk senantiasa kembali kepada dalil. Sehingga di antara perkataan yang masyhur dari kalangan para imam adalah ini idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu adalah madhabku. Dan mereka mengajarkan kalau Anda dapatkan itu pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang pendapatku dan ikuti hadis yang sahih tersebut. Atau di antara juga mereka mengatakan haram mengambil pendapatku sedangkan dia tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Artinya semuanya mengarahkan kepada ini dalil, kepada ini dalil-dalil yang mereka bawakan. Saya mengajarkan untuk ittiba, bukan mengajarkan untuk ini taklid. Dan telah diajarkan melalui beliau tentang beberapa manhaj salaf dalam perkara akidah, kemudian manhaj salaf dalam beberapa ini permasalahan yang telah beliau bawakan, termasuk kemudian yaitu sikap kepada ahlul bidah, kemudian alamat-alamat ahlul bidah, ahlul zaigh, kemudian sebagian qawaid, kaidah-kaidah yang beliau ajarkan kepada kita, kaidah Ahlussunnah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam dan perkara-perkara yang lainnya yang telah kita lewati pembahasannya, dan juga bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bidah dan bagaimana Ahlussunnah membantah yaitu ahlul bidah, dan termasuk di antaranya ketika ini bolehnya membicarakan ahlul bidah itu dengan istilah ini ghibah yang dibolehkan. Dan yang terakhir kita bahas adalah uqubah, itu hukuman bagi orang mereka berwala kepada ahlul bidah. Dengan demikian sekilas kita telah digambarkan tentang itu makna-makna salaf dan sekilas tentang manhaj salaf. Mudah-mudahan manfaat. Ikhwati billah, kita cukup sekian. Pertanyaan pertama, kapan para ulama memunculkan istilah-istilah yang bermakna Islam yang sahih, istilah salafi, al-sunnah, kemudian al-jamaah dan seterusnya? Bacaan. Ya, ketika munculnya berbagai macam yaitu bid'ah yang bermunculan, maka para ulama kemudian berkepentingan untuk itu menunjukkan mana Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa diantara atau terangkan diantara masadir atau sumber pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bedakan dengan ahlul bidah. Dari mana ahlus sunnah mengambil sumber akidahnya dan bagaimana ahlul bidah mereka mengambil sumber akidah mereka. Asakani. Ahlul bidah di antara mereka ada yang sumber agamanya adalah ini akal-akal mereka, pemikiran-pemikiran, sehingga agama itu adalah pemikiran-pemikiran. Ada yang dari mimpi-mimpi, ada yang dari itu pengalaman-pengalaman, sehingga tidaklah perhatian dengan dalil kecuali yaitu al-sunnah.
mereka sangat concern dengan yaitu dalil. Yang sampai para imam kita mengajarkan seandainya Anda bisa menggaruk kepala Anda dengan dalil maka lakukan. Artinya mereka sangat ini kuat arahannya agar kita beragama itu dengan ini dalil. Sebutkan di antara yang ketiga atau yang terakhir. Sebutkan di antara syaratnya bolehnya menghibah ahlul bidah. Apa syarat bolehnya menghibah ahlul bidah? Silakan, ikhwan. Pak Mukhlis. Iya, ilmu dan niat yang sahih, niat yang ikhlas. Ilmu harus pakai ilmu. Yang kedua, niat yang tulus. Orang yang mereka membantah ahlul bidah, menghibah ahlul bidah, tapi niatnya salah, seperti orang mereka berjihad tapi riya, atau mereka berjihad tapi untuk menunjukkan yakni kesombongannya. Tanpa ilmu juga tentu akan kacau balau orang mereka membantah bidah tanpa yakni ilmu. Demikian dulu ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Insyaallah nyusul hadiahnya. Demikian maturun wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dan insyaallah kita berikutnya mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak Asrun Mujibatun Linajah, 10 jalan selamat. Mudah-mudahan dapat yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.